innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi ada kalanya dosa bisa membuat dicintai Allah kalau sudah terjadi dan dia tersungkur menjadi tobat nasuha. Ada kalanya taat membuat jauh dari Allah kalau taat itu membuat dia ujub. Bukan salah taatnya ya, taatnya sebuah kebaikan, tapi ujubnya itu yang membuat dia jauh dari Allah. Waktu belum hafal Quran dia menghibah, tapi ketika sudah hafal dia jadi merasa beda dari yang lain. Itu bisa bagusan sedang menghafal daripada sudah hafal. Kalau sudah hafal jadi ujub. Jelas tidak hadirin? Karena setan itu tidak pernah berhenti sama sekali membisikkan kita. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Tidak ada berhentinya siang dan malam, dalam sendirian ataupun dalam keramaian. Tidak ada berhentinya baik di dalam kita melakukan taat maupun kita melakukan maksiat. Setan itu tidak ada berhentinya menggelincirkan kita. Di dalam mau melakukan maksiat, setan akan menampakkan maksiat itu seakan-akan tidak bahaya. Bahkan akan mencari dalil bahwa maksiat ini tidak apa-apa, seakan-akan sedang melakukan kebenaran. Di dalam melakukan kebenaran pun kita akan terus saja ditipu supaya kita merasa paling benar, atau kebenaran itu tidak dikaitkan ke Allah. Di dalam beramal, sebelum beramal kita dihalang-halangi supaya tidak beramal. Sedang beramal kita juga dihalang-halangi supaya tidak sempurna amalnya. Jadi kalau belum dihalang-halangi dengan menunda amal ya. Ketika sedang dirusak amal kita supaya tidak sempurna. Kalau sudah selesai beramal, kita akan dibuat ujub dengan amal kita. Gitulah. Orang yang tidak menyadari tipu daya setan ini bakal banyak ketipu. Padahal benar-benar terjadi. Kalau sudah berbuat dosa, dibuat kitanya putus asa. Sudahlah, kamu sudah terlalu banyak dosa, tidak ada harapan. Jadi tambah-tambah saja jauh dari Allah. Jangan putus harapan dari rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya
sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan dapat ditolong. Begitulah, jangan pernah berputus asa, karena ampunan Allah lebih luas, lebih besar dibanding dosa orang kalau dia bertobat. 160. Idza aradta an yaftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta an yaftaha laka babal khauf fashhad ma minka ilaihi. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah. Ilmu ma'rifat kepada Allah itu bermuara kepada dua hal, roja dan khauf, harap dan takut. Semakin utuh harapannya ke Allah, karena yakinannya Allah lah satu-satunya pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, makin bahagia, makin mulia, makin selamat. Sengsaranya hidup adalah ketika berharapnya kepada selain Allah, padahal selain Allah tidak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Semuanya tidak bisa. Jin, manusia, seluruhnya bergabung tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat illa biiznillah. Demikian pula penderitaan kita kalau kita lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Padahal makhluk itu walau bergabung seluruhnya tidak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Kita ini milik Allah, semuanya ini milik Allah. Tidak akan jatuh satu helai pun rambut kita tanpa izin pemiliknya. Kita juga tidak bisa luka tanpa izin Allah. Kita tidak bisa mati tanpa izin Allah. Karena tubuh ini milik Allah, diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diurus oleh Allah. Termasuk orang-orang yang mau mencelakakan kita juga, mereka semua makhluk ciptaan Allah. Nyamuk tidak bisa menggigit kita tanpa izin Allah. Nyamuk terbang menggigit kita bukan keinginan nyamuk, keinginan Allah. Bakteri tidak bisa membuat kita mules tanpa izin Allah. Virus influenza tidak bisa membuat kita sakit tanpa izin Allah. Virus itu kerjanya bertasbih. Kita hanya bisa sakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya yang kita takuti bukan makhluk, melainkan takut tidak disukai Allah. Apa bedanya takut ke makhluk dengan takut ke Allah? Kalau takut ke makhluk, kecenderungan kita adalah menjauh. Tapi takut ke Allah, kecenderungannya menjadi mendekat. Makin takut ke Allah, makin patuh ke Allah. Makin takut ke makhluk, makin lari dari makhluk. Itulah bedanya. Nah, bagaimana supaya kita berharapnya banyak dari Allah? Ketika kita ingin berharap banyak dari Allah, maka lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama hidup ini. Bagaimana kita puluhan tahun hidup, dihidupkan jadi orang, dicukupi rezekinya, makan, minum, pakaian, diberikan oksigen, diurus tubuh kita. Setiap waktu bagaimana maksiat-maksiat kita oleh Allah tidak langsung dibalas, benar? Sholat kita yang ngaco tidak langsung dihilangkan ingatannya, mulut kita yang jarang berzikir tidak langsung diambil suaranya, mata kita yang maksiat tidak langsung diambil matanya. Kan kita maksiat begitu banyak, tapi tetap saja oleh Allah rahmatnya menyelimuti kita. Makanya orang-orang yang ingin besar harapan ke Allahnya adalah lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama hidup ini. Pasti kita akan kaget betapa melimpahnya
nikmat yang tiada bertepi siang dan malam, melimpah-limpah. Kita seakan tenggelam dalam samudra nikmat tiada bertepi. Sedikit orang yang merenungkan ini. Sebagian besar orang merenungnya apa yang dia inginkan yang belum ada, harapan yang belum terkabul, kekurangan yang ingin dia dapatkan. Begitulah. Ada pertanyaan silakan. Ada yang akan didiskusikan? 1, 2, 3, silakan. Maju, ada yang bisa membantu? Sabar ya. Boleh ini mikrofonnya? Mikrofonnya di sini. Ada yang silakan duduk. Anak siapa ini? Oh, alhamdulillah. Selamat datang. Ini pasti ciptaan Allah nih. Bapaknya boro-boro bikin anak, gambar anak juga tidak bisa ya Pak? Bisa gambar seperti ini Pak? Bikin sehelai rambut anak bisa tidak Pak? Jadi ini milik siapa? Kenapa Bapak ngambek ya? Hati-hati ya. Jangan diambek ya. Silakan. Tes. Ya. Ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya dari program SDK. Diperkenalkan. Izin bertanya, kenapa kita doa suatu belum pasti dapat, sedangkan Allah itu kan maha mendengar dan dan Allah itu kan udah bilang dalam surah Al-Fatihah di akhirnya itu, kaulah tempat aku memohon. Tapi kenapa kalau kita itu berdoa belum pasti dapat? Adakah karena kita itu kurang bertawakal kepada Allah? Dan itu aja pertanyaannya. Allah maha mendengar, Allah maha tahu kita berdoa, baik keras, pelan, di hati, tahu. Tidak berdoa juga dikasih ya. Ada yang minta berkedip tidak? Tidak. Ada yang minta nafas tidak? Tidak. Minta jantung berdetak tidak? Tidak. Tidak minta dikasih ya. Ya. Jadi gimana pertanyaannya? Doa itu ibadah. Kita disuruh doa bukan ngasih tahu Allah, karena Allah sudah tahu masalah kita. Masalah kita aja terjadi pada kita tuh izin Allah. Kita disuruh doa itu ibadah supaya apa? Supaya tahu kita itu hamba, Allah itu Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita selalu dalam keadaan terkait ke Allah, selalu zikir. Dan kita harus berbaik sangka. Bahwa Allah maha mendengar dan maha mengabulkan. Kenapa belum terjadi? Memangnya harus terjadi sekarang? Kan belum tentu baik. Ada orang minta tiap tahajud minta lunas hutang, tapi hutangnya tidak dilunas-lunasi oleh Allah. Padahal temannya hutangnya lebih banyak dilunasi. Kenapa? Karena Allah suka kalau dia itu memperbaiki niat tahajudnya. Allah tahu dia doa minta lunas hutang. Kalau dilunasi saat itu bisa hilang tuh tahajudnya. Makanya Allah biarkan dulu, boleh jadi begitu, supaya nanti dia niat tahajud itu bukan untuk bayar utang. Niat tahajud itu untuk ibadah. Udah lurus niatnya, ada doa supaya minta dilunasi utang, tapi itu bagian dari doa, bukan menjadi tujuan dari doa. Nah, ada yang tahajud untuk lunas utang, ada yang tahajud ingin mendekat ke Allah, lalu doa minta dilunasi utang. Jadi itu hanya tempelan. Nah, oleh Allah mungkin ditahan, nggak dikabulkan. Kenapa sudah minta jodoh tidak dikasih jodoh? Tahu kenapa deh? Karena ade belum balik, gitu rahasianya. Suka minta jodoh nggak? Tidak.
Ya jangan ya, belum waktunya. Kalaupun doa besar kemungkinan tidak terlalu dikabulkan deh. Umur berapa sekarang? 12. Oh masih jauh, tenang ya deh. Mintanya yang deket-deket aja. Terima kasih. Silakan. Barusan siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya. Ya silakan. Jika ini ada pendosa yang dosanya sudah sangat besar, ingin bertobat, lalu dia udah yakin kalau pengampunan Allah itu maha luas, lebih dari dosa kita. Tapi kan bertobat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Gimana tips-tipsnya biar lebih ringan balik lagi ke Allah? Terima kasih. Ya tobat, kembali ke Allah itu namanya tobat. Meminta ampun itu istighfar. Istighfar boleh untuk diri, boleh untuk orang lain. Kita bisa memintakan ampunan untuk orang lain, untuk orang tua, teman, guru. Tapi tobat tidak bisa mentobati orang lain. Ya Allah, saya mau tobatin dosa guru saya, tidak bisa. Satu, harus benar-benar menyesal. Orang tidak bisa tobat kalau dia tidak jujur melihat dirinya sendiri. Makanya harus terus banyak tafakur. Kenapa saya umur kayak gini maksiat seperti ini? Karena dosa itu menggelisahkan dan takut ketahuan orang. Ciri dosa kan itu, membuat hati gelisah dan takut ketahuan orang. Kalau kita sudah nyesel, terus benar-benar meminta, menghibah ampunan, doa ya, Rabbana zolamna anfusana, kami zolim ke diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampuni, sekiranya engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang yang rugi. Kemudian berhenti sekuat tenaga. Jadi tidak cukup hanya minta ampun, tapi harus ada upaya sungguh-sungguh untuk berhenti dari berbuat maksiat. Terus tambah lagi, perbanyak berbuat kebaikan. Gitu. Ya. Ya, silakan. Pinjam mikrofonnya. Sesudah ini kelompok ibu-ibu, ada yang mau bertanya belakang? Di atas. Tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau saya udah niat bertobat, tapi masih terkadang kalau iman lagi lemah, kembali lagi melakukan dosa itu, apa itu artinya tobat saya niatnya masih belum murni karena Allah? Terima kasih ya. Mudah-mudahan tobat yang lalu sudah diterima ya. Tobat lagi aja. Sambil pelajari kenapa sampai tergelincir lagi. Oh, di rumah ada wifi. Karena jadi wifi inilah yang jadi jalan dibuka dulu. Matiin aja dulu wifi-nya. Oh, ternyata saya berbuat maksiat terus karena ada HP ini nih. Udah ganti dengan HP jadul ya. Kita harus punya keberanian untuk menutup pintunya. Karena kan la taqrabuz zina, jangan engkau deketi zina, bukan jangan melakukan zina. Maka pintunya itu harus mulai kita tutup. Kita kumpul dengan teman-teman, pasti ngaco kalau udah kumpul. Udah cari teman yang lain, bukan niat memutuskan silaturahim, tapi kita belum kuat untuk masuk ke sana. Akhwat. Ya. 1, 2, 3. Bisa dikebelakangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, A. Silakan. Manusia itu kan cenderung selalu merasa kurang. Jika merasa ikhtiar kurang maksimal, apakah itu termasuk tidak tawakal pada Allah atau bagaimana, A? Terima kasih. Oh, ini bagus pertanyaan. Bila manusia ikhtiarnya tidak sempurna, apakah kurang tawakal? Saya sependapat ini kurang tawakal. Jadi kalau ikhtiar kita kurang sempurna, berarti kita masih kurang minta tolong ke Allah untuk menyempurnakan ikhtiar. Ingat teori masuk ke hutan, ada orang yang masuk ke hutan masuk sendiri.
Tapi ada yang masuk ke hutan lapor kepada pemilik hutan yang memang sudah menyediakan fasilitas. Siapa yang lapor lalu menyerahkan dirinya kepada pengurus, petugas, maka akan dibimbing melalui hutan ini dengan jalan terbaik, dengan perlindungan terbaik sampai ke tujuan. Allah Subhanahu wa taala sudah janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan dirinya urusannya ke Allah, Allah akan cukupi. Yang namanya cukup tuh bukan hanya uang, makanan, enggak, tapi cukup informasi, cukup data ya, cukup bimbingan. Jadi boleh jadi kita dalam ikhtiar itu terlalu banyak strategi, tapi tidak mengandalkan Allah yang menguasai setiap jalan. Sekarang kita membaca peta sehebat-hebat, pasti lebih bagus yang dituntun, benar? Halo? Jadi saya kira boleh jadi itu doanya kurang bulat, tawakalnya tuh kurang minta tolong. Kayak ini ya, orang mau berubah, ini orang lagi jatuh cinta mau berhenti, dia berusaha untuk tidak ketemu, dia berusaha untuk tidak kontak, tapi dia tidak minta ke Allah dicabut rasa itu. Susah nih, karena yang mencabut rasa itu adalah Allah. Harusnya minta ke Allah dicabut rasa sambil kurangi kontak, kurangi ketemu. Mudah-mudahan selamat. Kayak berhenti merokok, ini ada yang berusaha berhenti saja, tidak minta tolong kalau untuk mencabut rasa ingin ini. Ya, siapa lagi? Silakan diberikan mikrofonnya. Ini dari kebun bunga mana, Bu? Majelis Taklim Bunga Yasmin. Dari Lampung, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari perkebunan bunga apa? Bagi jamaah yang memerlukan buku ini, terjemahnya ada di DKM ya, silakan. Enaknya gratis atau beli buku seperti ini? Siapa yang tadi nyebut gratis, Jong? Ini santri baru nih ya, santri asli begini. Mau gratis atau beli, Dek? Beli. Kenapa beli, Dek? Punya izah. Punya kehormatan, harga diri. Ada yang mau sekarang dikasih gratis ini? Wah, berat. Kalau ada yang ngasih, terima. Kalau nggak ngarep-ngarep ya. Tapi kalau ingin dikasih, jangan. Siapa yang mau gratis? Oh gitu dong. Jaga kehormatan akhwat, walaupun di hati kecil pengen, tapi kalau kita masih punya uang, bayar, karena pasti akan kehormatannya dijaga oleh Allah. Pas udah bayar, dikasih 2 bukunya, jual ya 1. Ya, Bu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, Ikhwan jaga pandangan. Udah lihat saya aja, pengen kurang. Ya, Mak, silakan. Saya izin bertanya, mau menanyakan tentang kehidupan sehari-hari. Kadang dalam kehidupan sehari, baik dalam bekerja ataupun dalam mengerjakan aktivitas tertentu, kadang suka ada terbayang segelit masa lalu dan penyesalan terhadap masa lalu dan kekhawatiran terhadap masa depan. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut supaya tidak mengganggu hari ini, aktivitas hari ini, dan juga keinginan untuk lebih baik dari hari kemarin gitu. Terima kasih. Tunggu dulu ya. Masa lalu sudah berlalu.
Untuk masa lalu obatnya adalah tobat. Untuk masa sekarang obatnya adalah tunggu dulu. Masa lalu tobat, masa depan doa. Jadi untuk yang akan datang takut apapun kan belum terjadi, pencegahnya adalah doa. Yang lalu udah nggak bisa diapa-apain kecuali dengan tobat. Nah, hiduplah masa sekarang dengan taat ya. Yang lalu tobat, yang sekarang taat, yang akan datang munajat ya. Ya gimana Neng? Tapi bagus tuh ingat keburukan masa lalu tuh. Kalau itu membuat takut ke Allah, bukan membuat putus harapan. Cemas terhadap yang akan datang bagus kalau membuat kita makin berlindung ke Allah. Ya. Siapa lagi yang punya masa depan kita selain Allah? Benar? Apa yang dicemaskan masa yang akan datang? Karena kan belum tentu panjang umur ya. Ya itu iya katanya. Takut mati muda. Ya tidak apa-apa mati muda, yang penting husnul khotimah. Tapi saya belum menikah. Jangan ngomong ke saya ya. Saya kan bukan jodohnya ya. Gimana? Belum menikah? Ya siapa tahu kalau meninggal belum menikah nanti suaminya di surga bidadara gitu. Terus siapa tahu jadi bidadari, makanya usahakan ke surga gitu. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon penjelasannya tentang kitab Al-Hikam nomor 8. mundur antum sekarang 159. Iya, ini kebetulan baru mencoba untuk membacanya dari awal. Silakan. Itu isinya gini. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qallah. Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifah mengenal padanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Jadi maksudnya itu bagaimana, terus bagaimana kiat untuk mendapat ma'rifah seperti itu. Gini ya, ma'rifat itu hak Allah. Allah tahu kita ilmunya beda-beda. Allah tahu latar belakang kita beda-beda, benar? Ada yang baru kenal Islam, ada yang baru tobat, ada yang orang tuanya non-Islam, ada yang mu'alaf, ada yang udah lama. Allah tahu keadaan kita lebih tahu daripada siapapun. Kalau ngandelin amal, kita pernah lihat zaman Nabi Musa ada ma'rifat tercepat yaitu tukang sihir. Nabi Musa waktu itu diadukan dengan tukang sihir. Tukang sihir tongkatnya jadi ular. Nabi Musa tongkatnya juga jadi ular. Lalu dimakan tuh tongkat tukang sihir yang lain. Kenapa tukang sihir itu tahu ini mukjizat? Karena kalau sihir itu tidak jadi ular tapi ilusi, nampak ular gitu. Kalau Nabi Musa kan mukjizat, tongkatnya jadi ular betulan. Jadi tukang sihir tahu ini mah asli nih. Akibatnya tukang sihir itu menerima kebenaran risalah Nabi Musa dan siap mendapat hukuman walaupun diancam oleh Fir'aun. Artinya dia tukang sihir, tapi kalau Allah mau ngasih ma'rifat bisa tuh. Makanya kalau kita amal terbatas, Allah berikan hati yang yakin, itu karunia besar. Karena kalau ngandelin amal kan ngabdi ke Allah. Kalau ma'rifat pemberian dari Allah. Makanya tidak setiap ahli ilmu, ahli ma'rifat yang sudah yakinnya ihsan, tidak setiap ahli ibadah abidin jadi arifin. Tidak apa-apa, saudara sudah punya ilmu, sudah berusaha beramal tapi hatinya masih belum yakin, tapi jadi ahli ibadah saja sudah suatu kebaikan. Senang tidak ilmu ini? Mau bertanya? Sebetulnya Assalamualaikum. Langsung
Mau bertanya, sama nggak minta dengan doa, Ustaz? Minta dengan doa? Ya. Minta. Makasih, Ustaz. Baik. Kalau doa udah pasti ke Allah, kalau minta belum tentu ke Allah ya. Tapi kalau mintanya ke Allah ya doa. Kalau mintanya ke Allah jadi sama. Tapi kalau mintanya ke selain Allah bukan doa ya. Ada minta, Ustaz. Sama-sama ke Allah kan itu, Ustaz. Ya baguslah. Meminta ke Allah, bermunajat ke Allah, berdoa ke Allah, amal soleh. Yang jangan itu adalah merasa Allah itu diatur oleh doa kita. Jadi jangan sampai wah dengan doa ini Allah nolong saya. Nggak boleh. Doa mah pengabdian kita, pertolongan mah kekuasaan Allah. Benar? So awas kamu jangan macam-macam saya doain kamu. Nah itu udah ujub. Berarti seakan-akan dia yang bisa nyuruh Allah ya. Halo, jelas nggak nih? Kita doa mah ibadah. Perkara dikabulkan atau tidak mah itu kewenangan Allah sepenuhnya. Kita nggak boleh komplain. Karena Allah yang menguasai segalanya. Kita cuman hamba aja. Dihidupin aja udah untung, benar? Dikasih iman aja udah untung. Masya Allah. Terima kasih. Ada yang bicarakan? Surah Toha dari ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkannya? Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang akan unggul atau menang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu menunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Masya Allah. Surat apa ini? Surat Toha ayat 65 sampai dengan ayat 70. Surat Toha ayat 65 sampai 70. Inilah ma'rifat tercepat. Jadi kita makan perlu mujahadah lama. Nah kalau Allah mau ngasih ini, jadi tukang sihir itu kan tidak bisa menciptakan ular, paling ilusi, tongkat tali nampak seperti ular, itu sihir. Tapi Nabi Musa mukjizat, tongkatnya jadi ular dan memakan yang lain-lain. Dan tukang sihir tahu, oh ini mah benar-benar ular asli. Maka percayalah, berimanlah kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Itu kalau dilanjutkan itu diancam oleh Fir'aun mau dipotong silang. Ayat 71-nya ya.
dipotong silang, tapi dia tidak takut. Nah, ciri orang yang ma'rifat adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut dan sedih dengan dunia berikut isinya. Terima kasih sahabat sekalian. Dibaca itu ya surat apa tadi? Surat Toha ayat 65 sampai 70. Ada terusannya nanti ya. Baca terusannya, di sana akan nampak bahwa tukang sihir ini sudah memasuki derajat ma'rifat. Cirinya adalah tidak takut terhadap ancaman. Kan wali Allah itu dia tidak takut kepada makhluk selain ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Adik-adik para santri, kalau mau melakukan sesuatu tanya begini. Misalkan lagi tertawa terbahak-bahak, langsung mikir, apakah Rasul tertawanya begini? Tidak. Selalu misalkan sedang jajan permen sambil berdiri, kebayang tidak Rasul jajan permen ya berdiri terus dorong-dorongan, kebayang tidak Rasulullah dorong-dorongan? Terus direferensikan dengan akhlak Rasulullah. Kalau marah-marah, kebayang tidak Rasul marah-marah? Tidak. Nah, ini sangat menolong untuk mengerem perilaku kita. Bayangkan apakah Rasul begini? Nah, kalau ada di antara jamaah yang merokok, mungkinkah Rasulullah seorang perokok? Tidak terbayang, benar? Mungkinkah di Masjid Nabawi ada asbak sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ngumpul? Tidak kebayang ya. Ya sudahlah, jangan merokok. Terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita tidak bersandar kepada amal kita walaupun habis-habisan kita beramal. Juga kita jangan bersandar dengan doa kita walaupun kita berdoa habis-habisan, karena sandaran kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, kami ngaku kami adalah manusia zalim, hidup berlumur dosa, berulang-ulang berbuat maksiat. Ampuni kami ya Allah, betapa jarangnya kami mengingat-Mu. Ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat. Ampuni kami ya Allah, lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu daripada mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, ampuni kami sangat jarang bersyukur walaupun limpahan karunia-Mu tiada bertepi setiap saat. Bahkan ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, bahkan berulang-ulang berbuat dosa. Astagfirullah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kekuatan kami menjauhi maksiat sekecil apapun, sehalus apapun. Ya Allah, tolong kami. Tutupi setiap jalan yang membuat kami tergelincir. Halang-halangi dari setiap pintu yang membuat kami terjerumus. Jangan biarkan ya Allah hati ini cenderung kepada maksiat, cenderung kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah,
kuatkan iman kami. Jangan biarkan kami terpedaya oleh tipu daya setan. Jangan biarkan kami terjerumus karena nafsu, karena syahwat, karena amarah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Allah setiap saat memperhatikan kita hadirin, mendengarkan, mengetahui pikiran kita, mengetahui isi hati kita setiap saat. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Tidak ada satupun kebaikan kecuali kembali ke kita. Tidak ada satupun keburukan kecuali kembali ke kita. Hati-hatilah, berlindunglah terus kepada Allah. Penuhi dengan zikrullah. Wadkuruni adkurkum. Allah akan menguatkan kita insyaallah. Terima kasih sahabat sekalian. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.